Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali dengan sahabat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem pada subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa. Sahabat belajar, pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana pula kegiatan tersebut akan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Untuk mengetahuinya, mari kita baca teks wacana berikut ini. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Sahabat belajar, berikut adalah daftar pertanyaan yang disertai jawaban pada setiap paragraf yang dapat kita gunakan untuk menambah pemahaman kita terhadap teks wacana yang berjudul Perubahan Jaring-Jaring Makanan. Pada paragraf 1,
Pertanyaan pertama adalah kapan tanaman padi tumbuh subur? Jawabannya ketika musim hujan. Apa dampak meningkatnya tanaman padi? Jawabannya jumlah hewan atau konsumen pemakan padi meningkat. Pada paragraf 2, pertanyaan pertama, mengapa suatu rantai makanan terputus? Karena semua bagian dari rantai makanan tersebut berperan. Apa dampak tidak adanya padi terhadap ekosistem sawah? Jawabannya, jumlah hewan atau konsumen seperti tikus, ular, dan elang akan berkurang. Paragraf 3, mengapa jaring-jaring makanan terganggu? Jawabannya, karena salah satu rantai makanan terganggu. Apa saja yang memberikan kerusakan besar terhadap jaring-jaring makanan? Jawabannya adalah bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global. Sahabat belajar, perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satu adalah seni tari. Nah, pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah, menyerupai keindahan bulu merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Berikut adalah beberapa properti tari yang dapat kita temukan pada penari tari merak. Pertama, mahkota berfungsi sebagai penghias kepala. Dua, Garuda mungkur berfungsi sebagai penghias kepala bagian belakang dan membuat penari terlihat seperti burung merak. Tiga, Sesuping berfungsi sebagai penghias telinga penari. Empat, Apok berfungsi sebagai penghias dada penari. Lima, Baju atas berfungsi penutup sekaligus penghias tubuh penari bagian atas karena warnanya seperti bulu merak. 6. Sayap berfungsi mempertegas gerakan tangan agar penari seolah-olah memiliki sayap seperti burung merak. 7. Sabuk berfungsi untuk mengencangkan kostum penari. 8. Sampur berfungsi sebagai penghias pinggul penari. 9. Kilat bahu berfungsi sebagai penghias bahu penari. 8. Gelang berfungsi sebagai penghias pergelangan tangan si penari. 11. Rok berfungsi sebagai penutup karena umumnya
Tari merak ditampilkan oleh perempuan. Rok ini sekaligus penghias tubuh penari bagian bawah. Demikianlah sahabat belajar pembelajaran kita kali ini. Ekosistem subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 2. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.